Halo, Assalamualaikum. Video ini adalah video pembelajaran tentang analisis alur tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Yang pertama ada pengertian alur tujuan pembelajaran, fungsi dan peran alur tujuan pembelajaran, prinsip penyusunan ATP, struktur dan komponen ATP, langkah-langkah menganalisis alur tujuan pembelajaran, contoh analisis ATP, permasalahan dalam analisis ATP, dan yang terakhir implikasi ATP dalam pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Jadi sebelum melanjutkan materi analisis alur tujuan pembelajaran, kita harus mengetahui apa itu kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Jadi, kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dan pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan potensi peserta didik. Jadi, kurikulum ini menekankan pembelajaran yang bermakna, yang berpusat pada peserta didik, serta penguatan kompetensi dan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Jadi, capaian pembelajaran itu mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan yang terakhir ada tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran adalah deskripsi kompetensi yang diturunkan dari capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu adalah kemampuan yang harus dicapai peserta didik dalam satu atau beberapa kegiatan pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas yang pertama, yaitu pengertian alur tujuan pembelajaran atau ATP. Jadi, alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis, logis, dan berurutan dari awal hingga akhir fase pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Jadi, ATP itu disusun oleh pemerintah, satuan pendidikan, maupun guru sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Yang kedua yaitu fungsi dan peran alur tujuan pembelajaran atau ATP pada kurikulum Merdeka. Jadi, ATP itu memiliki fungsi dan peran. Yang pertama, menjadi pedoman guru dalam merencanakan pembelajaran, menghubungkan capaian pembelajaran dengan modul ajar, menjamin kesinambungan dan keterurutan kompetensi, membantu guru menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, dan yang terakhir menjadi dasar dalam perencanaan asesmen pembelajaran. Yang ketiga yaitu prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran kurikulum Merdeka. Yang pertama, sederhana dan inovatif. Jadi, perumusan ATP itu harus mudah dipahami oleh penulis maupun pembaca dengan menggunakan istilah yang umum digunakan. Yang kedua, esensial dan kontekstual. Jadi, alur tujuan pembelajaran itu harus memuat aspek pembelajaran yang paling mendasar dan penting, yakni kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran. Yang ketiga, berkesinambungan. Jadi, keterkaitan antar fase dan antar tujuan pembelajarannya itu harus saling terkait dan merupakan pencapaian yang disusun secara runtut, sistematis, dan berjenjang untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam setiap mata pelajaran. Yang keempat, pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Jadi, ada 3 aspek kompetensi yang dioptimalkan pada siswa. Yang pertama, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi, pengoptimalan ketiga aspek kompetensi ini harus selaras dengan tahapan kognitif, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Yang kelima, merdeka belajar. Jadi, prinsip utama dalam penyusunan ATP itu adalah pemahaman terhadap istilah merdeka belajar. Salah satunya yaitu memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral. Yang keenam, operasional dan aplikatif. Jadi, prinsip operasional dan aplikatif ini dalam ATP menyatakan bahwa rumusan ATP itu harus mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran dan penilaiannya itu secara utuh.
sehingga dapat digunakan sebagai acuan operasional yang aplikatif dalam merancang modul ajar. Dan yang terakhir adalah adaptif dan fleksibel. Jadi prinsip adaptif dan fleksibel dalam ATP dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, siswa dan satuan pendidikan, serta mempertimbangkan alokasi waktu, relevansi antar mata pelajaran, dan ruang lingkup mata pelajaran. Selanjutnya yang keempat adalah struktur dan komponen alur tujuan pembelajaran pada kurikulum merdeka. Jadi struktur alur tujuan pembelajaran itu menunjukkan urutan logis tujuan pembelajaran dari awal hingga akhir fase pembelajaran. Fase pembelajaran itu disusun berdasarkan fase A sampai F, jadi bukan per kelas. Capaian pembelajarannya itu kompetensi utama yang harus dicapai peserta didik di akhir fase. Urutan tujuan pembelajaran yaitu tujuan pembelajaran yang disusun secara bertahap dari sederhana ke yang kompleks. Dan yang terakhir, keterkaitan antar tujuan. Selanjutnya, komponen ATP dalam kurikulum merdeka. Jadi, komponen itu adalah unsur-unsur yang terdapat dalam alur tujuan pembelajaran. Yaitu ada identitas mata pelajaran, yaitu nama mata pelajaran, fase, dan satuan pendidikan. Capaian pembelajaran yaitu ringkasan kompetensi dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai fase. Tujuan pembelajaran yaitu pernyataan kompetensi yang harus dicapai dalam satu atau beberapa pertemuan. Alur tujuan pembelajaran yaitu rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun sistematis dan kronologis. Dan dimensi profil pelajar Pancasila yaitu keterkaitan tujuan pembelajaran dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir adalah asesmen. Asesmen atau indikator bentuk penilaian untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang kelima adalah langkah-langkah analisis alur tujuan pembelajaran kurikulum merdeka. Jadi langkah-langkah analisis ATP antara lain yaitu mengkaji capaian pembelajaran atau CP pada fase yang telah ditentukan, mengidentifikasi kompetensi inti dan elemen pada capaian pembelajaran, memeriksa keterurutan dan kesinambungan tujuan pembelajaran, menilai kesesuaian tujuan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik, mengkaji relevansi konteks dan kedalaman materi, dan yang terakhir menyimpulkan kekuatan dan kelemahan dari alur tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang keenam yaitu contoh analisis ATP pada pembelajaran kurikulum merdeka. Contohnya itu pada mata pelajaran IPA yaitu pada fase D. Jadi capaian pembelajarannya itu menekankan pemahaman konsep tentang ekosistem. Jadi ATP-nya itu disusun dari pengenalan komponen biotik, abiotik, interaksi makhluk hidup hingga keseimbangan ekosistem. Analisisnya itu menunjukkan ATP-nya itu sudah runtut dari konsep yang sederhana ke yang kompleks, namun perlu penguatan konteks lokal agar lebih bermakna. Selanjutnya yang ketujuh yaitu permasalahan umum dalam analisis ATP pada kurikulum merdeka. Jadi beberapa permasalahan umum dalam analisis ATP alur tujuan pembelajaran pada kurikulum merdeka yang sering terjadi di sekolah antara lain yang pertama yaitu tujuan pembelajaran yang kurang spesifik. Jadi banyak guru yang masih membuat tujuannya itu yang terlalu umum, tidak terukur atau tidak menunjukkan kemampuan akhir siswa. Yang kedua, kompetensi dasar yang era K13-nya itu yang masih terbawa. Yang ketiga, alur yang tidak runtut dan tidak logis. Jadi ATP itu seharusnya menunjukkan urutan belajar dari kemampuan yang sederhana menuju yang kompleks. Yang keempat, beban tujuan pembelajarannya itu yang terlalu banyak. Yang kelima, ketidaksesuaian antara CP, TP, dan asesmen. Yang keenam, ketergantungan pada contoh resmi yang disediakan. Dan yang ketujuh, tidak menautkan dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yang terakhir adalah implikasi analisis ATP terhadap pembelajaran kurikulum merdeka. Jadi implikasinya itu memberikan orientasi yang jelas dalam proses pembelajaran, merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, mendorong pembelajaran kontekstual sebagai dasar penyusunan modul ajar yang tepat, menghasilkan asesmen yang valid dan otentik,
yang berfokus pada kompetensi esensial, menguatkan keputusan pedagogis guru, mempermudah refleksi pembelajaran, konsistensi antara CP, ATP pembelajaran, dan asesmen, dan mendukung fleksibilitas kurikulum.